Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabatku, rekanku. Kita akan masih melanjutkan cerita yang lalu, bahwa setelah mendapatkan ijazah SD, SMP, SMA, tentunya masih ada kelanjutan bila mana ada kemauan dan biaya, tentunya ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. Tapi hal ini adalah tidak, sudah berusaha tapi akhirnya tidak ada hasil ya. Saya mencoba daftar di sekolah yang lebih tinggi, tetapi kondisi dan keuangan orang tua tentunya tidak bisa melanjutkan. Tapi tidak menjadi lemah kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini, karena cita-cita saya adalah menyelesaikan dan mempunyai ijazah SD, SMP, SMA, dan minimal pada waktu SMA itu ya tinggal menambah skill saja supaya nanti bisa dimanfaatkan ijazahnya. Saya berusaha untuk menambah skill selain sudah mendapatkan syaratnya yaitu ijazah SMA. Saya menambah wawasan, masih tetap ya bekerja, itu membantu pengambil bola juga, masih jadi ball-boy. Walaupun sudah lulus SMA, saya menjadi ball-boy. Maksudnya apa? Saya akan menambah wawasan, yaitu menambah link atau pertemanan yang lebih jangkauannya lebih panjang. Barangkali nanti dari hasil kita lakukan, nambah teman dan sebagainya, itu ada manfaatnya yang lebih baik. Karena saya tidak ingin mengikuti teman-teman saya, linknya atau perkumpulannya itu ya teman-teman beda dengan pemikiran saya. Karena di dekat saya adalah suatu perbengkelan, pengecatan dan macam-macam ya, body, nah itu semuanya setelah lulus SMA dan SMP itu jarang untuk langsung melanjutkan, tetapi langsung bekerja, yaitu tentang mencari nafkah, karena kondisi orang tua kan beda-beda. Alhamdulillah dengan perkembangan waktu, saya pengambil bola juga belajar untuk bisa memukul bola dengan baik dengan arahan pelatih. Pada waktu itu pelatih nasional, yaitu Pak Diarso ya, Pak Diarso ditambah asistennya Pak mahasiswa dari FPOK pada waktu itu. Ya alhamdulillah, lama-lama saya bisa main dan saya bisa menjadi partner sparring dengan teman-teman yang lain bila ada kekurangan. Lama-kelamaan saya tekuni selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tetap ya tidak melepaskan kegiatan rutin karena dekat lapangan tenis. Pagi saya di lapangan tenis, biasanya, habis itu siangnya bisa membantu untuk pekerjaan yang sifatnya itu sebenarnya bukan skill saya, tapi kan ya gimana, saya disuruh dan membantu bisa menjalankan, yaitu tempatnya Pak Mulyadi, tukang kayu, kusen dan macam-macam. Saya hanya ikut mengatur aja, mengantarkan barang. Nanti pada waktu tiap hari Sabtu kita menagih utang ya. Barang yang distorkan tadi di mana yang pesan hotel dan macam-macam perumahan itu, saya selalu untuk
hari Sabtu atau Jumat sore itu sudah ke keuangannya untuk mengambil tagihan. Ya, setelah itu nanti dapat uang kita serahkan Pak Mulyadi untuk bisa membayar tukang yang di rumah. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Alhamdulillah saya menambah wawasan seperti itu. Mengapa saya tetap di lapangan, karena di situ adalah teman-teman yang pendidikannya lebih tinggi dan mempunyai link yang lebih banyak. Barangkali nanti ada pekerjaan yang bisa saya lakukan, ya harapan saya seperti itu. Alhamdulillah suatu ketika saya bisa mengambil dan bisa saya lakukan. Alhamdulillah ada suatu tawaran pada waktu pas saya membantu ambil bola, yaitu pas klubnya hari Rabu itu, klubnya UI. Ya, di situ ada Pak Mukodim, Pak Supardi, Pak Joko Utomo, Pak Bowo, Pak Yenal, Pak Sobir, nah banyak ya, Pak Mai berlatih ya, pada waktu dilatih Pak Sudarso. Alhamdulillah lama-kelamaan saya bisa mukul, bisa lama-lama saya ditawari pekerjaan. Sudah bekerja atau belum? Pada waktu itu ditanya Pak Pardi, dereng Pak, gelem po ngewangi ning ganti sur kae, sur kuliah kowe ganti nenggo presensi. Tidak panjang lebar, saya siap gitu. Kemudian datang lagi tawaran dari teman Semarang mau Jakarta, itu ya gajinya lebih tinggi lah pada waktu itu. Tapi buat saya kan menghormati orang-orang yang ngasih informasi pertama, apakah itu kecil besar bayarannya saya nggak mikir. Yang penting adalah kita belajar untuk menghargai yang membuka pintu pertama kali masih pekerjaan. Ya saya lakukan, siap. Kebetulan saya langsung ke ekonomi di Condong Catur. Itu pada waktu itu saya di training masuk pagi. Ya pertama ketemu Pak Heri Prastio pada waktu itu di bagian akademik. Saya bagian untuk bisa membantu di presensi absen mahasiswa dan merekap setiap akhir mau ujian UTS mau UAS itu direkap sebagai syarat yang ikut ujian. Saya adalah masuk 89 September itu, ikut di situ. Alhamdulillah gaji pertama adalah waktu itu 25.000. Ya, 25.000. Berapa tahun bisa naik jadi 40. Ya, 40.000. Tapi tidak masalah. Tapi saya paginya masih bekerja membantu Pak Mulyadi tetap ya, karena beliaunya juga sport. Saya karena ke Condong Catur saya belum mempunyai apa-apa, ya dipinjemi sepeda federal. Ya, kalau siang berangkat ke Condong Catur untuk bekerja di sana sebagai petugas presensi. Alhamdulillah saya diterima, teman-teman juga baik, dan tanya pada waktu itu sebelum bertanya malah dikasih tahu bahwa Pak Sugito, Pak Untung, Pak Suyadi itu bilang, Mas, engkau kerjanya ming patang sasi, karena setahun gue ming 8 sasi. Loh, kok 8 bulan gitu. Nanti pada waktu ujian kita diliburkan
dan tidak menerima gaji. Duh, kok begitu ya? Iya, karena aturan seperti itu. Cacak menang cacak, karena saya pertama juga percobaan, saya memberanikan diri untuk tanya Pak Supardi, Pak, katanya nanti kerjanya hanya 4 bulan, setahun jadi 8 bulan, yang 4 bulan libur. Nah, ini anak-anak yang sudah berkeluarga itu udah banyak, yaitu nanti makan apa? Kan nggak ada penghasilan. Saya mengusulkan, kalau ujian itu gimana kalau bisa mengawas? Nanti kalau tidak ya bisa membantu pekerjaan yang lain supaya pekerjaan itu tidak numpuk gitu loh. Yang lain itu. Pak Badi bilang, loh ini mengawaskan minimal SMA. Presensi itu kan diperkiraannya lulusannya SMP. Saya bilang, Pak itu banyak yang SMA Pak, dan memenuhi syarat. Kalau SMP itu kan bisa diperbantukan untuk pelaksanaan yang lain, yang penting tidak libur gitu loh Pak. Akhirnya dipertimbangkan, yang pertama hanya ujian aja, tidak apa-apa. Alhamdulillah masukan-masukan itu diterima dengan baik oleh beliaunya, digodok, dan suatu ketika ada undangan rapat itu pengawas UTS gitu. Alhamdulillah pada kaget semuanya. Tapi ini menjadi usaha saya untuk supaya tidak libur saja. Ada kegiatan apa, yang penting kita masih mendapatkan pendapatan bulanan. Ya, mengingat ada teman-teman kita yang sudah keluarga, jadi ada masukan yang rutin. Lama kelamaan dilihat teman-teman dan semuanya itu bisa dilakukan dengan baik. Karena sebelumnya kan yang ngawas itu kan yang mahasiswa yang tugas akhir, itu yang bisa ya. Tapi dengan masukan-masukan dari teman, saya sampaikan pimpinan, pada waktu beliaunya juga enjoy, alhamdulillah saya terima. Itu usaha saya untuk merubah bahwa teman-teman akhirnya tidak libur ya. Yang SMP juga tetap bisa membantu yang lainnya, jasa SMP itu. Alhamdulillah pada waktu itu juga ada undangan lagi, tapi pada waktu itu kan besok PMB itu itu juga libur yang tidak dapat ngawas. Nah, itu menjadi bumerang juga ya. Wah, ini ngawas ujian mahasiswa baru tidak mendapatkan. Nah, saya disuruh Pak Untung pada waktu itu, bisa nggak tanya. Saya bilang, loh ketuanya siapa, supaya nanti saya kalau bisa ketemu kan bisa memberi masukan gitu. Langsung, oh Pak Julian, oh, oke siap. Kebetulan kan sama-sama juga hobinya tenis pada waktu itu. Saya ketemu ya di Tegarrejo, lapangan Tegarrejo itu dekat Pak Sarton. Saya ketemu di sana, ngobrol-ngobrol panjang lebar. Saya tanya, Pak mau tanya untuk penerimaan mahasiswa baru dan pengawasan pada waktu ujian itu, teman-teman yang di ekonomi itu katanya libur ya Pak, nggak bisa ngawas. Ya, karena yang bisa ngawas itu udah minimal SMA dan mahasiswa yang sudah selesai ambil teori gitu kan. Saya bilang, Pak,
presensi itu banyak yang lulusan SMA loh Pak. Masa? Iya. Dan SMP kan bisa diperbantukan juga kerjaan apa biar semuanya itu merata Pak. Ya alhamdulillah suatu ketika ada rapat di pusat itu langsung ada pemberitahuan bahwa di data yang punya hasil rapat itu ya pada waktu saya dikasih tahu toh tolong konco-konco sing di ijazah SMA sapa wae engko dilaporke aku sesuk iso ngawas. Alhamdulillah itu suatu keberkahan dan kenikmatan dari hasil komunikasi dan amanah dari teman-teman untuk menyampaikan ada perubahan. Dan ini saya lakukan dengan nothing tulus ya, supaya semuanya bekerja di ekonomi tidak ada ganjalan. Pertama kali ngawas itu kenang-kenangan yaitu Rp17.000. Alhamdulillah langsung bersyukur, teman-teman langsung syukuran untuk beli makan bersama-sama. Wah ini luar biasa ini. Dan nah, disitulah akhirnya saya baru pertama masuk tapi dari ada punya permasalahan punya adik ekonomi itu ternyata anak-anak itu tidak berani atau teman-teman tidak berani mengungkapkan kepada pimpinan yaitu nah inilah fungsinya komunikasi teman-teman satu dengan yang lainnya kalau bisa berkembang dengan baik berjalan dengan baik tentunya kan ada hasilnya yang bisa kita rasakan. Itu yang aku lakukan untuk selalu berusaha supaya saya ditempatkan di sini ada manfaatnya dan teman-teman juga akhirnya bisa menghargai kedatangan saya. Itu kondisi yang saya masuk bekerja pertama di ekonomi tapi juga sempat di Purwokerto ya teman-teman itu anak baru harus full 1 bulan itu masuk pagi sampai sore itu selama 1 bulan tapi bukan masalah karena saya dari awal kan carinya pekerjaan tidak cari uang hasilnya apa silahkan kalau ditanya orang kan tidak memalukan kerja di mana nah itu ya jawabannya di UII walaupun nanti seperti apa hasilnya tetap saya kan sudah punya pedoman. Ya alhamdulillah tuh cerita-cerita seperti itu hanya sebagai kenangan-kenangan tapi menjadi kenyataan kita bekerja kalau temennya banyak berkomunikasi dengan lancar satu dengan yang lainnya itu pasti ada perubahan. Ya unik lagi pada waktu itu tahun 1992 itu yang mengagetkan dan itu luar biasa. Saya dikasih informasi Pak Pardi itu bilang karena saat jadi dekan hanya 1 tahun langsung pindah ke jadi warek 2 ya pembantu rektor 2 beberapa setelah dilantik saya dipanggil di rumahnya karena sudah biasa sering ke rumahnya main dengan anak-anak ini juga biasa belajar bersama karena anaknya pada waktu masih kecil-kecil ya menemani aja ya. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu saya diberitahu saya ditanya aku harap ngangkat pegawai 6 golekno SMA telu SMP telu. Saya juga tidak habis pikir ya karena saya paling muda mengapa saya disuruh mencari tidak di yang lain gitu.
Saya cuma siap Pak. Nah, siap. Saya mengumpulkan, setelah itu paginya saya datang ke fakultas bekerja, siang hari itu istirahat. Dalam istirahatnya siang hari itu saya isi dengan komunikasi teman-teman. Saya tanya Pak Gito, Pak Untung, karena saya pandang kelihatannya orang yang ya paling tua lah gitu ya pada waktu itu. Mas, aku ki di kongkon ngumpulke ijazah SMA telu, SMP telu. Nah, aku tekon kene yang sing paling suwe yang kene sapa Mas? Saya bilang, Pak Untung, Pak Gito, ya, sing telu SMP kira-kira sapa Mas? Walaupun karena ini hanya 3 SMP, 3 SMA. Akhirnya belinya berdua komunikasi, ada 3 nama yang disebutkan. Karena yang satu SMA kan 3, yang 2 Pak Untung, Pak Gito, yang satunya sudah saya masuk karena saya sudah bilang saya punya SMA gitu. Udah dikunci, akhirnya yang 3 SMP adalah Pak Suyadi, Pak Sumanto, dan Pak Mujiran. Ya, itu. Dan itu yang pada waktu itu saya nggak habis pikir. Tapi ada yang gimana ya? Ada namanya iri dan gimana, banyak ya seperti itu. Tapi buat saya adalah hanya karena hanya 3, saya bilang ya ini sementara itu minta tolong mengumpulkan ijazah, fotokopi ijazah sama permohonan lamaran pekerjaan dan foto, ya. Insya Allah nanti kumpulkan, saya tak setorkan kepada Pak Parti untuk segera dibikinkan SK. Ada bilang tenane, oh ya oh sing duwe UI. Ya kalau mau ya enggak apa-apa, kalau enggak mau ya sudah. Buat saya sampaikan ini hanya informasi. Walaupun saya orang baru, tapi itu saya sampaikan teman-teman bagi yang mau. Kalau enggak mau enggak apa-apa gitu. Gimana Mas Sumanto, Pak Mujiran, Pak Yadi? Kalau mau enggak mau ya enggak apa-apa, saya cari yang lain gitu. Oh siap, ya monggo. Alhamdulillah ya, setelah beliaunya sudah sepakat dan mau, beliaunya langsung bisa merasakan. Ya, tahun berikutnya sudah ada SK dan itu tidak tidak ujian. Ini suatu keberuntungan. Orang bejo itu ngalahke wong pinter, bilang gitu. Dan tanpa diuji, tanpa apa, langsung itu. Ya alhamdulillah. Tapi saya pesan karena ini adalah langka, mohon dijaga pekerjaannya, jangan sampai mengecewakan orang yang memberitahu, memberi amanah, karena sampai itu termasuk orang-orang yang istimewa, ya akan di SK kan. Tahu nggak percaya kan? Nah, setelah April, sebelum April itu ada SK turun dari 6 itu bahwa SK berlaku mulai 1 April sudah ditetapkan. Nah, itu 100% pada itu. Tapi waktu itu kan ada yang capak itu turunnya tahun 1992 itu. Cepat sekali, hanya 3 bulan tuh kok dapat SK capak. Nah, dicoba. Ya alhamdulillah. Ini kejutan-kejutan ini langka dilakukan atau diterima oleh orang lain, hanya orang-orang yang Allah senangi. Ya, tapi alhamdulillah teman-teman, itu yang saya kerjakan dan alhamdulillah sudah mulai tenang, bekerja dengan baik. Nah, itu. Semoga
teman-teman itu bisa menjalankan tugas dan amanah yang sesungguhnya. Ya, tadi memang tidak melulu itu, tapi saya pandang teman-teman itu kan punya skill ya, skill yang di suatu perusahaan atau kantor itu membutuhkan skill yang dibutuhkan. Mengapa 6 itu saya masuk? Ya salah satunya uh, skill yang menonjol seperti Pak Gito sepak bola, Pak Untung juga sepak bolanya. Saya ada dua macam, yaitu dari tenisnya dan sepak bola. Pak Yadi volley, Pak Mujiran adalah dia ya kiai ya, ngajinya bagus. Ya teman saya itu Sumanto, ya yang namanya bejong anaknya orang pintar ya, tapi karena komunikasinya baik dengan teman-teman lainnya ya alhamdulillah. Nah itulah teman-teman yang namanya skill ya. Apa yang dipunya itu harus dikembangkan ya, jangan cuma disimpan, tidak ditonjolkan, tidak dikembangkan, orang tidak bisa melihat apakah kelebihan Anda, kelebihannya di mana. Ya pada waktu itu kan memang belum begitu ketat ya, tapi kan ada untungnya, ada ruginya. Untungnya itu orang yang dipercaya bisa mempertahankan pekerjaannya dengan baik ya. Kadang-kadang ruginya ya karena ada kekurangan, karena tes komputer banyak yang kurang dan macam-macam, tapi kan bisa dilatih atau berlatih lagi pada waktu sambil kerja. Itu teman-teman, jadi jangan sampai skill itu disimpan saja, tapi skill itu harus dikembangkan untuk supaya orang itu tahu memanfaatkan eh, kelebihan Anda ya. Sekali lagi teman-teman, di yang lainnya tetap untuk selalu happy, nggak usah merasa canggung ya, tetap selalu bekerja dengan baik. Ya itulah kisah cerita yang saya lakukan di UII ya, di begitu indahnya dari awal sampai akhir, tapi itulah suatu perjuangan di fakultas ini. Dan satu sisi saya sudah mendapatkan pengakuan, jadi status saya sudah bekerja di UI. Ini yang menjadi motivasi saya. Kemudian dengan ini giat untuk bekerja ke depannya lebih bagus. Ya berjalan sampai SK itu 1 tahun sampai 2 tahun. Saya tahun 1995 ya sudah memberanikan diri setelah mempunyai pekerjaan, walaupun hasilnya seberapa saya tidak malu ya. Pertama dari 25 40 ribu sampai ke 50 nah, tidak masalah. Dan SK pada waktu capeknya itu 80 ribu, dan itu menjadi modal saya juga, itu modal suatu kebanggaan, sudah diakui. Nah sudah itu saya teman-teman, perjuangan kita lakukan lagi, bahwa setelah mempunyai SK tetap tahun 1995 saya memberanikan diri untuk memikirkan masa depan, yaitu untuk mencari teman. Alhamdulillah saya tidak malu, dan saya juga tidak banyak apa istilahnya macam-macam. Ketemu teman ditanya ya hanya 1 minggu, itu nggak pakai pacaran dan apa ya, cuma tanya aja.
sistemnya saya atau orang jalanan tanya, kamu udah punya temen? Sudah. Oh ya sudah, kalau sudah punya pacar katakanlah saya tidak akan berani mendekati orang yang sudah punya pacar itu. Karena belum, ya sudah, kita mau untuk berumah tangga, ya kita ketemu 1 minggu dengan calon istri itu, unik kan. Nah, 1 minggu saya tanding, belum punya, kita ketemu orang tuanya, ya alhamdulillah, dan dalam waktu singkat kita berkomunikasi, nggak lama langsung saya ketemu orang tua yang dulu punya ikut buliknya, dua-duanya udah lampu hijau. Yang ketemu orang tuanya masih tanya mengapa sendiri tidak dengan orang tua, katanya gitu. Karena calon mertua dulu itu kan juga angkatan ya, masih di Koramil itu, ya bilang kok dengan tidak yang kesini orang tua. Saya jawab ya enak ya, kalau diterima saya sendiri aja Pak yang menanggung, dan kalau tidak terima saya juga saya aja yang menanggung. Kalau tidak diterima karena sudah punya pilihan, ya saya akan cari lain. Tetapi kalau tidak tidak mempunyai calon lain atau masih bujang dan diterima, ya siap saya terima, dan nanti selanjutnya ada perwakilan ke sini untuk merampungkan semua yang dibutuhkan. Nah, itu. Kalau saya gitu, gentleman, tidak banyak, wah kok kan pacaran ya katanya. Yes. Buat saya nggak ada fungsinya buat saya, karena saya orangnya saklek saja. Apa yang kita inginkan ya sudah kita lakukan, yang penting sesuai dengan aturan. Itu ya alhamdulillah, tanggal 13 hari Jumat kalau nggak salah itu, ya kita married di Pandan Simping, Klaten ya. Dan pada waktu itu wakil yang saya dampingi saya adalah Pak Lek Soeharto, yang dulu saya ikut ke rumahnya, alhamdulillah itu, dan tentukan dengan SK yang sebagai senjata saya, ternyata saya bisa membuktikan bahwa hidup itu perlu banyak pikir, banyak liku-liku, tapi liku-liku itu yang sangat menyenangkan untuk menuju masa depan. Teman-teman, setelah itu marriage sudah dilakukan, alhamdulillah saya berdoa semoga Allah memberi ya kekuatan, karena usia saya sudah 30 tahun, dunia saya itu 28 ya. Saya berdoa alhamdulillah 1 tahun dititipi momongan, walaupun saya harus berjuang lagi karena titipan itu dengan berupa ya anak prematur. Ya mesti ada kekurangan lah, ada kelebihan kekurangan kalau anak keluar di bawah umur ya. Jadi semuanya itu harus siap mental lah ya. Alhamdulillah saya diberi itu, saya bertahan, saya ya ibaratnya itu suka dukanya ya. Di Jogja, lahir di tanggal 29 Januari 1996 di Sarjito. Itu ya alhamdulillah. Kita berjuang 2 tahun untuk merawat anak karena prematur ya. Sampai perjuangan Jogja Klaten, hujan, dan paling unik adalah anak saya itu yang nomor 1
itu hujan-hujan di Klaten saya buntel mantol. Alhamdulillah tidak keplepek katakannya. Ya gimana lagi ya, pakai roda 2 pada waktu itu, berobat, pulang jam 11 malam. Alhamdulillah kita lakukan selama 2 tahun berobat, ya akhirnya sampai besar ya. Jadi anak itu besar di luar. Nah, pengalaman yang paling unik setelah pulang dari rumah sakit itu ketemu dengan apa ya, tetangga itu, dukun bayi ya, itu bilang itu. Saya bilang, nah itu prematur ya, njih. Itu besok kalau pulang itu pagi jangan tergesa dimandikan, tapi di istilahnya didedek nah, itu kena sinar matahari pagi sampai keluar keringetnya semuanya, itu baru dipel, habis itu disiapkan air hangat untuk mandi. Alhamdulillah pada waktu itu saya kerjakan, saya laksanakan perintahnya beliaunya, perkembangannya anak saya sangat signifikan, kelihatan uratnya merah-merah itu langsung minumnya kuat dan wah. Tapi sebelumnya kan kena kuning dan macam-macam itu ya karena belum minum ASI pada waktu itu. Tapi tidak apa-apa. Ya unik juga pengalaman seperti itu. Masih ikut tua itu, ya, tapi tidak apa-apa. Ya, tapi bersyukur dari itu masih ada yang menerima saya. Dan yang paling unik, punya anak yang kadang-kadang tidak sepaham dengan yang lainnya itu banyak juga ya. Anak saya paling masih kecil, ibaratnya hidup atau tidak itu ya karena prematur ya kita harus sabar. Yang kadang orang tidak tahu bahwa dipandang enak-enak saja, tapi buat saya sampai sekarang itu akan teringat bahwa anak saya pernah saya tidurkan di lantai itu, ya, adik nyonya itu tidak mau mendekat katakanlah, ya menerima kedatangan anak saya itu karena kecil ya, malah dia membawa bayinya orang lain, dibawa seperti dibanding-bandingkan. Wah itu kadang-kadang di hati sampai sekarang itu ya gimana gitu. Tapi Allah tidak tidur, saya selalu berdoa dan alhamdulillah anak saya yang besar itu sudah besar dan bersekolah, dan cita-citanya saya mempunyai anak sekolahnya tinggi. Alhamdulillah Allah memberi kelancaran ya, SD dapat negeri, SMA-nya SD-nya SD Jombor Sembolor itu, SMP-nya SMP Sinduati, SMA-nya mendapatkan SMA 4 Yogyakarta, dan S1-nya di UII akuntansi. Alhamdulillah semuanya kita syukuri. Selesai dari S1 masih ada pandangan lagi ingin melanjutkan ke S2, tapi alhamdulillah saya terima S2 di UGM, dan semuanya saya diberi kegembiraan oleh Allah bahwa ya kegembiraan saya yang kedua lah dikasih titipan momongan oleh Allah, yaitu selisihnya 9 tahun. Dari yang satu itu 96, yang satu yang laki itu 18 Desember 2004. Alhamdulillah semuanya lancar ya.
dari yang besar. Lina itu lulus SD, SMP, ya, SD Jombor, SMP-nya Sinduadi, SMA 4, S1-nya akuntansi ekonomi UII, S2-nya akuntansi di UGM. Yang satu juga SD-nya Jombor, yang Muhammad Yasir Suroto itu, SMP-nya juga Sinduadi, SMA-nya SMA 4, ya sekarang baru di S1-nya di UII ambil teknik informatika. Ya minta doanya teman-teman semuanya, dua-duanya bisa lancar semuanya. Itu jadi semuanya itu ya tergantung doa kita ya teman-teman. Rintangan apapun kehidupan itu mesti ada. Tapi sekali lagi ini cerita sungguh nyata kehidupan bahwa kita tidak boleh menyerah. Apapun itu datang gangguan dari mana saja, luar dalam, dan yang terberat adalah dari lingkungan kita, keluarga kita sendiri. Itu yang paling berat dan sudah saya rasakan. Ya, tapi alhamdulillah semuanya aku lakukan berkat berdoa malam, bangun tidur selalu mohon pada Allah, dan ternyata Allah mengabulkan. Saya hanya pesan sama teman-teman, bangun pagi itu jangan disia-siakan ya, jangan sombong jadi orang hidup kalau tidak pernah melakukan bangun pagi dan memohon ya, bantuan pada Allah, karena yang berat dipintai bantuan hanya Allah, lainnya itu ya hanya sebagai pendukung ya, syarat ya, pendukung hablum minannasnya itu. Tapi hablum minallahnya kita harus betul-betul kencang, punya keinginan apa. Nah, itulah hikmah dari saya, permintaan saya semuanya udah dikasih. Sampai purna ini saya dititipi 2 anak, 1 istri ya, yang rumah juga alhamdulillah sudah, kendaraan untuk anak-anak juga sudah diberi. Ini suatu keistimewaan, tidak dikira saya orang yang tidak bisa apa-apa, tetapi kalau sungguh-sungguh memohon atau meminta Allah petunjuk jalan yang lurus, kita lakukan sesuai aturan, alhamdulillah semuanya bisa terbukti. Bukti nyata teman-teman, nggak usah diragukan bahwa Allah itu yang paling kaya, paling tinggi derajatnya, jangan disamakan dengan yang lain. Itu teman-teman kisah cerita, dan alhamdulillah sampai purna atau pensiun dari UII saya masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan untuk membantu teman-teman yang lain bagi minta bantuan, karena langsung sisa hidupku adalah untuk bersosial, yaitu ngikut untuk masuk ke relawan ya. Alhamdulillah dukungan dari keluarga juga sangat besar. Saya sisa hidupnya untuk berjuang di masyarakat ya jadi apa saja. Kebetulan hari ini masih dipakai tenaganya untuk bendara RW, di sosial juga nangani kematian dan orang sakit, alhamdulillah. Dan di purna tugas juga masih dipercaya tenaga saya untuk membantu di bidang sosial. Kalau ada orang meninggal, ada orang sakit, tentunya saya selalu terjun ke situ. Inilah cerita sungguh-sungguh nyata, tidak dibuat-buat, dan sebagian besar orang masih hidup. Kalau boleh ditanya monggo ya dah. Ini sungguh-sungguh terjadi kalau kita berniat positif. Terima kasih teman-teman, minta bantuannya untuk selalu
dukung saya, kegiatan saya di bidang sosial, dan lewat apa saja bantuannya untuk selalu like dan komen subscribe di YouTube saya, Suroto HM.